Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini, seperti judulnya, aku mau ngebahas tentang skripsi lagi. Tapi fokusnya adalah buat teman-teman yang sekarang mau proses pengajuan judul, kemudian masih bingung kayak, Mas, nanti kalau aku mau ngajuin judul skripsi itu biasanya ditanyain apa aja sih? Kemudian kita harus mempersiapkan apa aja sih? Gambarannya kayak gimana? Nah, video ini tepat banget karena aku mau ngebahas pengalaman aku dulu kayak proses bimbingan skripsi untuk mengajukan judul skripsi itu kayak gimana gitu loh. Akan aku jelaskan juga beberapa pertanyaan yang umum ditanyakan kepada mahasiswa yang mau mengajukan judul skripsi dan apa aja yang perlu dipersiapkan. Ini khusus untuk jurusan sastra Inggris ataupun teman-teman yang minat dengan sastra Inggris ya, karena akan aku bahas dari sudut pandang anak sastra Inggris gitu loh. Jadi nanti kalau kalian mau tanya-tanya lebih lanjut bisa komen di bawah. Nah, sebelum kita bahas topik utama kita, better buat kalian subscribe dulu channel ini biar aku semakin semangat untuk update videonya. So langsung aja kita bahas pertanyaan-pertanyaan apa aja yang muncul pada saat proses bimbingan skripsi ataupun pengajuan judul untuk skripsi. Nah, buat teman-teman yang sekarang lagi proses skripsian ataupun belum ya, menurut aku video ini juga bisa membantu kalian karena akan aku share juga beberapa informasi buat kalian agar lebih paham dan siap ketika nanti bimbingan skripsi. Apalagi nanti pada saat bimbingan pertama pastinya adalah tentang pengajuan judul skripsi. Nah, ini kan agak-agak serem ya gitu karena pasti kalian itu bingungnya itu nanti ini ditolak atau diterima gitu loh. Kalau udah di ACC kan enak ya tinggal lanjut gitu kan mengerjakan bab 1 atau 2 atau 3-nya. Tapi kalau belum, nah ini apa sih yang salah gitu loh, karena aku tuh juga dulu pernah sempat ditolak juga judulnya dan aku pun juga menyadari bahwasanya oh ternyata alasan ditolaknya tuh seperti ini gitu. Nah, akan aku share nanti guys. Tapi sebelum aku menjelaskan itu semua, mungkin teman-teman juga harus tahu bahwasanya untuk mengajukan judul skripsi itu ada beberapa cara. Menurut aku beda universitas, beda dospem juga beda caranya gitulah. Aku ada beberapa informasi sih ataupun beberapa steps pengajuan judul skripsi. Misalnya, dulu aku juga pernah ada caranya tuh kita dikasih link oleh admin prodi kita di mana kita bisa submit 3 judul skripsi. Jadi misal kita udah buat judul skripsi nih ya, kita tinggal prioritasin mana yang pengen banget diajukan, kemudian alternatif kedua apa, ketiga apa, seperti itu. Kemudian ada juga cara yang konvensional di mana ketika udah dapat dospem, kalian itu tinggal datang aja ke dospemnya, bawa judul kalian satu yang yakin, kemudian baru nanti proses bimbingan ataupun kayak Q&A sama dosen. Yang ketiga ada juga proses di mana mungkin kalian itu dapat rekomendasi. Biasanya ini tuh kayak anak-anak yang emang deket gitu sama dosen, kemudian dosen ini ada project ataupun punya referensi gitu ya, kemudian ditawarkanlah ke mahasiswanya, mau nggak meneliti ini gitu, pakai teori ini, sumber datanya tuh ini gitu. Tapi menurut aku tuh kayak jarang sih kasusnya, kayak anak emas banget gitu ya, kayak semuanya udah disiapin gitu loh. But I think it's also possible buat orang-orang di sana gitu yang mungkin emang deket sama dosennya. So video ini mungkin bakalan aku fokuskan ke metode ataupun proses yang konvensional di mana kalian itu mengajukan judul skripsi langsung ke dospem kalian. Nah, apa aja yang perlu disiapin dan juga apa aja yang ditanyakan akan aku bahas setelah ini. Nah guys, senarionya ketika kalian menghadap ke dospem kalian, even online ataupun offline, pasti kalian harus sudah siap dengan judul skripsi kalian. Nah, ketika kalian mengajukan judul skripsi itu, pastikan pertama sumber data kalian itu jelas. Karena pertanyaan pertama itu pasti mengarah ke sumber data yang dipakai. Biasanya dosen itu pasti tanya kayak, Mas, Mbak, sumber datanya apa nih gitu. Karena kalian anak sastra ya, pasti nggak jauh-jauh dari novel, short story, kemudian puisi, ataupun naskah drama. Nah, kemudian kalian mengajukan tuh kayak ini mem ataupun ini sir yang saya pakai misal novel dari ini gitu kan. Kalian juga harus paham tentang identitas novel kalian ataupun sumber data kalian. Kenapa? Karena menurut aku ini juga bisa jadi trik dosen untuk mengetahui seberapa kenal ataupun seberapa paham sumber data yang kalian pakai. Semisal kalian mengajukan novel yang judulnya Star gitu ya, kalian ajukan nih, kemudian pasti pertanyaan selanjutnya adalah kayak ini karya siapa, tahun terbit kapan, kemudian ini karya terjemahan atau bukan, dan sebagainya. Hal-hal seperti ini ataupun identitas buku seperti ini better buat kalian itu persiapin dan juga hafalin karena menurut aku ini penting banget. Jangan sampai kalian itu kayak lupa-lupa ingat ataupun menunjukkan ekspresi kayak nggak siap, karena menurut aku itu juga akan mempengaruhi gitu loh proses ACC nanti. Karena semakin kalian bisa lancar
lancar ngejawabnya, semakin kalian siap ngejawab pertanyaan tentang sumber data kalian, itu bisa ngebuat kalian jauh lebih mudah untuk mendapatkan ACC dosen. Jadi penting banget buat teman-teman untuk tahu dan pahami dulu sumber data yang kalian pakai. Nah, masih berkaitan dengan sumber data, pertanyaan yang mungkin muncul juga adalah tentang alasan kenapa kamu milih sumber data tersebut. Ini adalah pertanyaan yang umum banget, tapi menurut aku harus dijawab dengan sebaik mungkin. Karena kalau kalian cuman asal aja, menurut aku itu juga sangat berbahaya banget, karena ya bisa jadi kalian nggak di ACC nanti judulnya. Menurut aku, salah satu cara termudah untuk ngebuat alasan adalah kamu harus tahu prestasi dari karya tersebut. Semisal kamu tadi pakai novel yang judulnya Star, kamu teliti dulu nih, apakah novel ini punya penghargaan sebelumnya, misal kayak pernah bestseller ataupun dapat penghargaan apa, penulisnya itu backgroundnya seperti apa. Coba dikulik informasi itu nanti bisa jadi alasan kamu kenapa kamu milih novel tersebut, karena novel itu bisa dibilang kayak prestis ataupun pernah menang ini dan sebagainya. Kemudian isu yang menarik yang kamu bahas itu apa, nah itu coba di highlight juga di situ biar nanti kamu dapat informasi yang jelas. Atau mungkin kamu bisa bilang bahwasanya topik yang kamu pilih di novel tersebut itu belum pernah dibahas sebelumnya ataupun belum pernah ada di prodi kamu, makanya itu ngebuat penelitian kamu itu eksklusif. Bisa seperti itu juga. Dan tips dari aku adalah untuk novelnya ataupun karyanya, usahakan kalian itu bawa versi printednya ataupun versi hard copy-nya. Kenapa? Jangan sampai yang soft copy ataupun PDF. Meskipun ada beberapa dosen yang memperbolehkan, tapi menurut aku secara etika itu bagusnya kalian itu bawa bukunya gitu loh guys, bawa novelnya. Kenapa? Karena itu mau memperlihatkan kamu kalau kamu itu kayak niat gitu loh guys, kayak siap. Ibarat kayak masa sih skripsi sendiri nggak modal gitu loh. Nah, for me, menurut aku kalian coba beli novelnya itu versi yang printednya. Kalau emang mahal, ya gimana caranya kalian bisa dapet lah, mau beli bekas ataupun beli yang pay letter atau gimana solusinya, I don't know. Tapi menurut aku better buat kalian itu punya printednya, biar nanti lebih gampang dan menunjukkan kesiapan kamu terhadap sumber data yang kamu pilih. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah pertanyaan tentang isu dan teori yang kamu pakai. Menurut aku pertanyaan ini adalah pertanyaan yang umum banget ditanyain sama dosen ketika bimbingan skripsi, apalagi pada saat pengajuan judul. Pasti dosen tuh kayak tanya, ini kamu tuh milih topik apa sih gitu, isu apa dan teorinya siapa. Menurut aku di sini teman-teman juga harus kreatif dan harus lebih detail lagi. Biasanya nggak semua teori itu bisa dipakai. Kenapa? Karena ada beberapa dosen ataupun prodi yang udah nge-blacklist beberapa teori yang sudah over research ataupun udah banyak banget kakak tingkat kamu yang udah pakai. So, kenali dulu teori-teori apa yang udah di-ban ataupun udah di-blacklist dan pilih teori yang jarang dan menarik. Itu saran dari aku. Yang kedua, masalah isu. Isu ataupun topik ini benar-benar preference banget. Menurut aku kalian juga harus benar-benar baca dulu karya kalian, atau bukan karya kalian sih, maksudnya kayak karya dari sumber data tadi itu kalian harus baca dulu, kalian harus pahami dulu, kemudian kalian harus nge-breakdown kayak ada nggak sih isu-isu yang menarik gitu loh. Kayak misal kamu udah kayak mengkategorikan, oh ternyata isu utamanya seperti ini, isu keduanya seperti ini, isu sekunder yang lain seperti ini. Nah, coba dilihat isu mana yang bagus, isu apa yang menarik, dan jumlah sumber datanya itu cukup apa enggak, kayak gitu. Kalau emang sumber datanya itu cukup atau data yang kalian dapat dari isu sekunder itu banyak, ya coba dipilih itu aja. Karena menurut aku semakin isu yang kalian pilih itu semakin unik ya, itu menurut aku juga bakalan mempercepat proses ACC dari dosen kalian. Jadi teman-teman, saran aku untuk pemilihan isu dan juga pemilihan teori ini benar-benar harus balance banget. Apalagi masalah teori, menurut aku juga jangan pakai teori yang terlalu lama, karena kalau teori-teori yang terlalu lama itu juga rawan yang udah nggak relevan. Jadi coba kalian cari teori pembaharuan ataupun upgrade teori dari yang kamu pilih. Semisal, contoh, teori pertama itu muncul di tahun 1980-an gitu ya. Coba kamu cek di Google ataupun cross-check lagi apakah ada teori pembaruan dari teori tersebut. Misal ternyata di tahun 2010 ada teori baru yang membahas topik yang sama dan versi lebih baru dan lebih relevan. Maka menurut aku coba pilih teori terbarunya. Jangan pilih teori yang udah lama-lama. Seperti itu guys. Semoga informasi ini bermanfaat. Kalau seumpama ini masih membingungkan buat kalian, coba komen di bawah biar nanti aku bisa jawab lagi.
Nah, sekarang tadi udah bahas masalah sumber data, isu, dan juga teori. Kemudian pertanyaan apa sih Mas yang biasanya muncul lagi? Biasanya ini adalah pertanyaan yang menurut aku sedikit menjebak, tapi juga kalian harus prepare. Yaitu pertanyaan, udah berapa kali kamu baca karya ataupun sumber data yang kamu temuin? Biasanya dari pertanyaan ini, dosen itu bisa melihat seberapa paham kamu dengan karya yang kamu ajukan. Semisal kamu cuma bilang kayak 1-2 kali aja, itu menandakan kamu tuh masih belum terlalu paham gitu loh guys. Paham nggak sih? Karena ngebaca novel sama ngebaca caption di Instagram itu bakal beda banget. Karena kita baca novel sekali di waktu ini, kemudian di keadaan seperti ini, itu akan beda nanti ceritanya ketika kamu mungkin lebih nyantai lagi baca novel tersebut. Pasti akan ada part-part di mana kamu baru paham ataupun baru kayak dapet hidayah gitu ya. Oh ternyata ini, bahas itu gitu loh. Jadi sekali baca tuh kadang ada beberapa part yang mungkin kamu kayak miss ataupun kayak masih belum paham. Semakin kamu menunjukkan kalau kamu itu udah baca beberapa kali novel yang kamu pilih, itu menandakan kalau kamu itu emang bener-bener paham dengan semua bagian di novel tersebut. Emang guys, itu effort banget buat teman-teman yang emang kurang suka baca kayak aku. So, saran aku adalah kalau kalian emang sekarang di semester bawah-bawah, itu sebetulnya adalah waktu yang tepat buat kalian untuk baca novel-novel kalian gitu loh guys. Kayak coba baca beberapa kali gitu loh. Jangan sampai pada saat bimbingan ataupun mendekati skripsi kalian baru baca. Menurut aku tuh kayak under pressure banget. Karena baca dengan keadaan kamu kayak cepet-cepetan, itu malah penyakit banget. Malah kamu nggak paham sama sekali nantinya. Malah kayak gupuh semuanya. So, better buat kalian untuk ngebaca novel itu pelan-pelan dan juga di waktu yang relax. Dan jangan cuman baca dari sinopsisnya aja, karena dosen itu juga pasti tahu kalau kamu cuma paham dari sinopsis. Karena kalau baca sinopsis itu kadang belum mencerminkan 100% isi novel ataupun karya yang kamu pilih nanti. So, be careful dan juga semangat bacanya. Nah guys, pertanyaan selanjutnya yang biasanya ditanyakan oleh dosen pembimbing adalah masalah previous studies. Previous studies ini bukan cuma referensi aja, tapi juga memastikan bahwasanya penelitian yang kamu ajukan itu adalah penelitian yang original, belum pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Ini penting banget guys, karena sebelum kalian mengajukan skripsi ataupun mengajukan judul skripsi ya, lebih utamanya, itu kalian harus pastikan dulu bahwasanya belum ada kayak peneliti ataupun penulis yang meneliti topik yang sama dan menggunakan teori ataupun sumber data yang sama dengan kamu. Kalau semisal sudah ada penelitian yang emang mirip banget dengan penelitian kamu, better untuk dihindari saja, karena nanti takutnya kamu dikira copy paste ataupun nggak original dan itu akan berdampak kamu harus ngulang lagi dari awal. Jadi pastikan bahwasanya judul yang kamu ajukan adalah judul yang original dengan membuktikan dengan previous studies. Previous studies adalah penelitian sebelumnya yang ngebahas tentang isu ataupun topik di karya sastra tersebut ataupun di teori tersebut. Jadi ada dua cara untuk menentukan previous studies, yaitu tentang sumber data yang sama ataupun teorinya yang sama. Menurut aku ini juga penting, posisi previous studies itu penting karena itu bisa jadi referensi penulisan kalian. Biasanya penulisan previous studies ataupun kayak perbandingan previous studies dengan penelitian kamu itu akan ditulis di bab 4 dan juga bab 2. Jadi usahakan kalian itu bisa dapetin previous studies ya. Jangan sampai karya kamu tuh kayak bener-bener karya tunggal gitu loh guys. Kayak lebih beresiko sih menurut aku. Jadi cek aja di Google ataupun kayak di cutting ini ya. Kayak apa sih ruang baca prodi kalian itu biasanya kan nyimpen skripsi kakak kelas tuh. Nah itu coba dilihat kayak gitu. Usahakan skripsi kalian itu kayak punya at least 3 previous studies lah. Itu menurut aku kayak ideal banget, bisa membuktikan bahwasanya penelitian kamu itu bisa dilanjut. Jadi ya semangat cari previous studies, bisa pakai sumber data yang sama ataupun teori yang sama ya. Jadi kalau semisal kayak novel novel yang kamu pilih itu mungkin novel baru, belum ada previous studies-nya, maka alternatifnya adalah pakai teori. Jadi semisal kamu pakai teori A, maka carilah penelitian teori A ini di beberapa karya sastra. Nah, itu bisa dipakai nanti, dijadikan previous studies. Pertanyaan selanjutnya ini adalah seputar penulisan skripsi ataupun aturan penulisan skripsi. Terlihat sederhana, tapi sebetulnya ini juga kadang tricky banget guys. Kita tuh dapat
kelas Research Methodology ya, atau RM, atau mungkin kalau di kalian itu ada kelas yang berhubungan dengan penulisan skripsi, biasanya di semester 5. Nah, itu coba diingat-ingat kembali, karena menurut aku di kelas itu kalian tuh pasti diajarin cara untuk menulis skripsi ya, kayak istilahnya fontnya apa, marginnya berapa, kemudian ketebalannya apa, cara penulisan cetak miring itu seperti apa, itu harus benar-benar dipahami, karena ada juga dosen yang menanyakan hal tersebut. Jangan sampai kalian itu kayak baru ditanya penulisan skripsi paham apa enggak, kalian jawabnya enggak paham. Nah, itu menurut aku mematikan banget ya gitu. Karena ya kalau kalian enggak paham penulisan skripsi ya bakalan susah gitu loh. Karena menurut aku tiap prodi ataupun tiap universitas itu kayak punya perbedaan cara penulisan. Jadi biasanya mereka tuh juga udah ada pedomannya gitu loh guys. Pedoman penulisan skripsi gitu. Aku dulu tuh ada versi PDF-nya di kampusku. So buat kalian yang emang lupa-lupa ingat, coba kalian minta aja ke prodi ataupun kayak dosen kalian, PDF-nya penulisan skripsi itu kayak gimana, judulnya itu harus berapa fontnya, kemudian bab 1 itu harus berapa lembar, itu ada aturannya loh guys. Jadi coba kamu pahami dulu itu, karena kadang itu juga ditanyakan sama dosen pembimbing. Nah, selanjutnya pertanyaan yang mungkin muncul di proses bimbingan skripsi adalah ditanya tentang udah dapat berapa data yang kamu dapat dari sumber data yang kamu pilih. Nah, ini tricky banget guys. Kan belum di ACC nih, ya nggak sih? Judul belum di ACC, kita masih mengajukan. Kok udah ditanya udah dapat berapa datanya? Ini penting banget buat teman-teman tahu. Bahwasanya ini adalah pertanyaan tricky banget. Kalau kalian jawab kalian belum dapat datanya ataupun belum tahu datanya dapat berapa, it means itu menandakan kalian belum siap untuk melakukan penelitian. Karena sebetulnya meskipun kita di ACC atau enggak, seharusnya emang kita itu udah prepare ataupun udah mengantongi data yang harus kita teliti. Jadi better buat kalian kalau kalian udah beli novel yang printed book ya, udah kalian baca. Nah, kalau kalian udah nemuin topiknya ataupun isu yang kamu teliti, kamu harus marking ataupun pakai stabilo untuk menandai data-data ataupun kalimat mana nih, kata apa, frasa apa yang ingin kamu pakai nanti buat skripsi ataupun data untuk penelitian kalian. Ini penting banget, karena aku dulu juga sempat ditanya seperti itu. Jadi jangan sampai kalian itu ditanya kayak, loh kan saya belum mulai, belum di ACC ya, jadi saya nggak tahu mem ataupun sir untuk jumlah datanya berapa. Jangan dijawab seperti itu guys, karena itu menandakan kamu belum siap. Emang idealnya adalah siap nggak siap, ditolak ataupun diterima, emang kita harus udah ada effort untuk mengumpulkan datanya. Jadi nanti datanya mau kepake apa enggak, ya itu hamdalah lah ya, aku juga nggak tahu itu bakalan gimana nasibnya. Tapi yang jelas untuk kalian yang mau proses bimbingan skripsi ataupun pengajuan judul, better buat kalian sudah punya data-data yang ingin kamu teliti. Aku dulu sempat juga prosesnya tuh di stabilo gitu guys, di garis bawahi gitu ya, di stabilo. Kemudian nanti kalau aku bimbingan ataupun pada saat ditanya datanya dapat berapa, aku tinggal ngitung, kayak udah ngasih ke dosen, ini loh mem sudah saya stabilo, ini nanti saya pakai, ini nanti yang ini, yang itu, seperti itu. Jadi itu akan mempermudah kalian mendapatkan restu untuk di ACC, karena menandakan kalau kalian itu emang siap, tinggal tulis aja kayak gitu. Jadi jangan sampai kalian belum di ACC, kemudian kalian juga belum mempersiapkan ini, tapi seakan-akan kamu terlihat lebih siap. Itu nanti kayak apa ya, bunuh diri banget lah guys gitu. Takutnya kalau kamu belum siapin sumber datanya ataupun belum tahu nih sumber datanya dapat berapa, pas di ACC alhamdulillahnya, tapi ternyata pas kamu mulai ngerjain kamu baru nyadar bahwasanya sumber data yang kamu teliti itu nggak banyak ataupun ternyata nggak sebegitu menarik. Nah, itu kan bahaya banget ya. So cross check dulu, dapat datanya banyak apa enggak di karya kamu. Kalau emang banyak, bisa dibilang itu ideal dan juga kemungkinan di ACC-nya lebih besar. So guys, I think that's all my video. Buat teman-teman yang di sini lagi proses skripsi ataupun pengajuan judul skripsi, semangat, semoga cepat di ACC dan semoga cepat untuk dikerjakan juga. Buat teman-teman yang sekarang masih di bangku perkuliahan semester bawah ya, masih belum mengenal skripsi, semoga video ini bisa memberikan gambaran kayak gimana sih nanti pertanyaan yang muncul di skripsi gitu kan. Boleh dicicil juga untuk baca-baca ataupun cari informasi tentang skripsi biar nanti nggak kelabakan pada saat semester akhir, seperti itu. That's all my video. Buat teman-teman yang bingung ataupun punya pertanyaan, biasa komen di bawah aja biar nanti kita bisa diskusi bareng. That's all my video and have a nice day everyone.